Begin. Seperti biasa ya, I'm gonna check your sensi. Aisyah Melga. We have already learned about narrative, right? Ada yang masih ingat nggak naratif itu tentang apa? Yes, tentang hayalan, right? Jadi, based on apa? The writer, imajinasi, ya. Oke, apakah itu real? No. Karena tadi itu berdasarkan imajinasi, hayalan, kan? Jadi bukan cerita sebenarnya. Oke, bisa juga berdasarkan cerita sehari-hari, tapi ditambah dengan mungkin bumbu-bumbu hayalan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Oke. Lalu masih ingat nggak ada struktur naratif ada berapa? Apa saja? 4. Ya, ada 4 yang empatnya. Tiga utamanya. Yang pertama, ingat yang pembukaannya? Oke. Yang kedua, yang isinya masalah. Complication. Yang ketiga, resolution. Yang terakhir, koda atau reorientation. Jadi ada orientation, complication, resolution, dan koda atau reorientation. Ini 4 part yang ada di dalam naratif teks. Kemarin juga kita udah belajar types dari naratif teks apa aja. Ada legend, legenda, kan? Lalu yang paling panjang kemarin karena based on our curriculum kita pelajari tentang short story, ya kan? Maka tadi ada belajar lagi yang lebih singkat tentang apa kemarin event, lalu backfill. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ada 4. Yang pertama adalah mengidentifikasi ciri kebahasaan dan genre structures dari teks naratif. Tadi makanya membahas sebentar orientation, communication, resolution, presentation dengan benar. Ya, jadi kita ingat kembali sedikit. Next, menganalisis contoh teks naratif dalam kelompok berdasarkan genre structure. So today we're gonna make the group discussion to analyze about narrative types. One is
Agak terlalu cepat salah. Salah. Let's go. Next question. What can we learn from the story in the picture above? Story-nya tentang kelinci dan kura-kura. Benar ya? Keep fighting even to your underestimate blind people. Tidak ada terus. Question. Resolution, communication, orientation. The right manner practice of narrative techniques urutannya. Yang pertama tadi apa? Orientation. Yang communication nomor 2. Resolution apa namanya? 3, 2, 1 jawabannya. Oke, bagus. Communication adalah problem. Oke, masih yang menjaga 5 besar. The last question. Pertanyaan terakhir. Ya, ada kalimat di sini provide essential background. Ada background itu dari review, ya kan? Ada kata background information. Nah, mari kita lihat the top part. Oke, juara ketiga dulu lah ya. Ini di sini biasanya podiumnya. Asik, asik. I wanna show you one example of the narrative text. But before we go on, kira-kira ini jenis narrative text apa? Kemarin kita udah belajar. Ada narrative text kemudian ada narrative text fairy tale. Ya, fairy tale ya. Ya, apa fairy tale? Ada Cinderella. Ini ada kemarin cirinya. Ini ada. Supernatural power gitu ya, behind the story. Ya kan? Di sini apa nih? Ada fairy godmother, ada ibu peri yang menolong Cinderella. Jadi dia nggak bisa ke pesta, nggak ada baju pesta, bisa pergi ke pesta, right? Nah, ini contoh narrative text yang akan kita analisis. Ini kan contoh ya. Nanti kalian work in group. Please analyze the narrative text below based on general structures of narrative. Jadi masih ingat kan tadi narrative text itu general structure-nya ada 4, yang basicnya ada 3. Yang pertama tadi apa? Orientation, communication, resolution, dan yang terakhir orientation. Nah, jadi berdasarkan 4 hal tadi. Berdasarkan orientation.
tadi? Resolution. Complication. Oke, resolution. Lagi yang begini ya. Orientation. Jadi berdasarkan part ini, kira-kira teksnya tentang Cinderella yang di paragraf pertama ini apalah kira-kira? Part apa dia? Orientasi. Ya, orientasi. Kenapa dia dibilang orientation? Benar, ini orientation. Yes. Di sini dia introduce Cinderella, ya kan? There was a beautiful girl named Cinderella. Jadi dia introduce karakternya. Nah. Oke. Apa kan memperkenalkan karakternya? Misalnya cerita ini introduce Cinderella di situ. Ya ada karakter selain Cinderella, pasti dong ada karakter pendukungnya di situ. Ada Gigi, ya, mother, ya ada lagi apa kita disebutkan? Sisters, karena lebih dari satu ya. Saudara tadinya ada step sisters. Selain karakter, ada lagi nggak ciri sebuah orientation itu? Nah, makanya kalau cuma seperti ini, ada karakter yang dikenalkan, gitu ya kan? Lalu ada settingnya, apakah time, place, kayak itu environment yang kita udah pelajari. Berarti ini disebut sebagai benar orientation. Lanjut. Nih, next. Second paragraph. Apakah masih still orientation atau udah di part yang lain? Part lain kira-kira apa? Complication. How do you know? Tahu dari mana ini complication? Apa? Ada nggak masalahnya di sini ya? Nah, kira-kira. Ya, sini ya. Ya. One day an invitation comes from the king for a royal ball. Cinderella wants to go. Gitu ya kan? Dia mau pergi, tapi ya, forbid her. Ibunya bilang, jangan. Forbid itu melarang. Nah, apa salah kan? Karena Cinderella kalau dilihat in the story or in the movie yang lebih panjang, ini kan lebih shortnya ya. Dia kan sangat suka nyanyi, suka menari, kayak gitu kan ya. Kayak sama pas ada nyanyi, menari. Nah, dia suka dilarang sama itu. Inilah dia masalahnya. Jadi, part ini disebut sebagai apa tadi berarti? Complication. Next. The next paragraph kira-kira apakah masih still complication atau sudah ke resolution? Resolution. Tahu dari mana ini resolution? Ya ada apa? Cinderella.
Sendiri. Okay. Consists of 4 or 5% in the 5 atau 5. Jangan lebih, nanti nggak ada yang tidak bapaknya. Oke, silakan. Boleh berempat, boleh berlima, maksimal berlima. Nah, bisnis dalam APD. Sudah ada contoh yang apa tadi menjelaskan. Jadi kamu bisa lihat contoh analisis teksnya. I will give it to you. Okay. And then this one is the text that have you analyze. Ya. Jadi ini ada teksnya. Kamu analisis masing-masing di kelompok kamu berdasarkan generic structure-nya tadi. Gitu ya. Jadi kamu tarik yang mana orientation-nya. Ya, benar. Oh, ini sudah ada materinya. Ya. Kamu analisis teksnya apa tentang apa. Oke, again ya, sekali lagi. Yang ini teksnya itu semua grup itu punya teks yang berbeda. So you have to analyze your group. Jadi kalian analisis teks kalian masing-masing. Jadi you cannot ask to your friends about their apa namanya their discussion result. Nanti setelah itu kita seperti yang saya bilang di awal, kita akan studi grup ke kelompok yang lain. Jadi setelah selesai, nanti ada yang stay untuk menjelaskan hasilnya. Hasil kelompok lagi, orientation itu tuh yang ini, yang resolution yang ini, orientation yang ini. Nah, yang lainnya berjalan ke kelompok yang lain untuk ngecek tulisannya. Terima kasih. Bukan ini mana ada? Oh iya aja, bilang gitu lah. Kalau yang jujur, yang bohong. Jadi misalnya sudah bagus, kamu bisa tulis sekarang saya good, nice work, very good, atau apa. Nanti kita akan bagikan sticky note untuk silakan sekarang kerjakan dulu ya. Di mana kan nilainya? Oh, boleh boleh coba. Oh, sini tulis sini langsung tuliskan di sampingnya ini orientation. Lalu alasannya kenapa ini orientation? Kenapa apa? Apa sih orientation di dalam teksnya? Oh, nanti dijelaskan contohnya. Jadi penjelasannya menyesuaikan teks kelompok kamu masing-masing. Oke? What's your resolution? Yes. Oh, kita nggak ada ambil diskusi yang ini. Wait, kita kasih yang itu kan. Boleh nggak awas lagi? Nggak mau. Nggak. Nah, ini apa? Ini apa? Ini grup 1, grup yang bernama Free
group. Nanti ada yang berkeliling as I told you before. Nanti yang di dalam kelompok kamu akan menjelaskan hasil kerja kelompok kamu ke teman kamu yang datang ke kelompok kamu, gitu ya. Hasilnya apa kira-kira? Nah, ada 5 kelompok yang akan kalian datangi. Yang punya temannya, bagus nih hasilnya.
Masa ini Nah, di sini ada masalahnya. Di sini masalahnya semua orang yang datang ke taman untuk sampah sembarangan. Kalau di sini masalahnya anak-anak yang datang ke taman sedang apa mau jawaban apa nih? Nah, very good, very well. well. Makasih Bobo. Aku nanya yang ini, bukan yang ini. Aku bilang yang ini. Tidak ada perjanjian. Resolution enggak, ada ini resolution juga. Aku nanya di bagian mana nih dari berapa kalimat nih yang menurut yang bagi kalian itu resolutionnya. Kita aja ini resolution. Angkanya ada yang khusus, yang ini jawabannya. Kasih viewer yang understand. Ini yang keputusan. Udah ada satu. Apa ini? Alasan ini kamu bahaya Pak. Dunia politik. Aku udah nanya Saya kamu muncak Kita datang sungai pertemanan jadi awal jadi apa pabrik tunggu di pabrik ini sekitar sungai dibaca sungai tercemar. Warganya tuh apa sih warga-warganya itu? Kamu jangan sama harganya pada kesakitan, dia komplain kalau di kota. jadi para warga Wali kota itu juga bergosip. jadi untuk pada resolution itu gini Pak. Masih Indonesia bagian apa? Itu bagian Indonesia. Dia menjelaskan awalannya. Menjelaskan itu sebuah tempat terjadinya itu di mana. Kan itu di dekat semua wilayah menceritakan awalnya apa. Terakhir. Kota nyuruh untuk pabrik itu berarti apa sih mencemari sungai. Karena ini ceritanya dari waktu dahulu terus di samping sungai ada sungainya bersih. Pak Josh, saya mau nanya beberapa pertanyaan sebelum kita mulai. Oke. Nah, what do you learn today? Kira-kira apa yang kamu pelajari hari ini? Belajar politik kok? Boleh. Nah, ilmu? Bisa ya. Aku ingin somebody's work ya. Boleh. Ada lagi hanya tentang ya. Kamu pertahankan ya kan jawaban kamu udah kerja keras gitu ya kan. Saya cuma bilang gak bagus ya kamu pertahankan. Nah, how you apa ya? Practice your work gitu ya kan. Good. Ada lagi kalau yang tentang berkaitan dengan pelajaran tentang apa lagi hari
tentang konten-kontennya. Makanya habis ini memang akan share untuk kelas untuk tugas menganalisis secara pribadi masing-masing, kan? Nanti diperlukan, nanti Mem bagi linknya ke G-Home. Jadi mengklikkan pakai G-Drive, lebih mudah. Oke? Oke, so thank you so much for today. See you in the next one. Bye.